Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Dua Kalimat Syahadat menurut Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada poin yang B, yaitu ancaman bagi orang yang berbuat syirik, di halaman 184. Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Sebagaimana tauhid, ya, itu ada keutamaan tauhid. Apa yang didapatkan seseorang tatkala ia bertauhid, maka syirik pun juga ada. Tetapi apa? Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Bukan apa? Bukan pahala ataupun balasan bagi orang yang berbuat syirik. Tidak. Kalau syirik maka akan mendapatkan ancaman. Dan di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya apabila ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah apabila ia mati dalam keadaan apa? Syirik. Apabila ia mati dalam keadaan syirik. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Surat An-Nisa ayat ke-48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yang dikenal dengan syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat ke-48. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Artinya, orang tersebut jika tidak diampuni oleh Allah, maka ia akan mendapatkan siksa. Apabila ia mati di dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
ia beriman kepada Allah dan menjauhi kesyirikan dan menghilangkan segala bekas-bekas kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengampuninya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fayukaffiru anhum sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat dan yang beramal saleh, ya, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau bertaubat sebelum ia meninggal dunia, maka dosa syiriknya akan diampuni oleh Allah. Dengan syarat taubatnya adalah taubatan nasuha. Benar-benar berlepas diri dari kesyirikan, benar-benar menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, sama sekali tidak ada bekas kesyirikan. Entah itu jimat yang mungkin dahulu masih dijadikan pegangan, entah itu mantra-mantra yang masih dihafalkan, entah itu amalan-amalan yang mungkin masih terngiang-ngiang, maka harus benar-benar dijauhi. Harus benar-benar apa? Dihindari. Barulah dikatakan bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka Allah akan mengampuni dosanya. Adapun mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan berbuat syirik, maka la yaghfir. Allah tidak akan mengampuninya. Maka ini yang pertama. Demikian pula di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa ayat 116. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, antara kedua ayat ini maka ada persamaan persis, sama-sama surat An-Nisa dan sama-sama di baris yang pertama, innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Persis. Bedanya di An-Nisa 48, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Itsman azima, dosa yang besar. Sedangkan di ayat 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini menunjukkan syirik adalah dosa yang sangat besar, dan syirik merupakan kesesatan. Ya, syirik merupakan kesesatan. Karena apa? Pada hakikatnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang disembah, sebagai Tuhan yang diibadahi. Padahal sama sekali ia tidak memiliki andil dalam penciptaan kita, dalam rezeki kita, dalam manfaat yang kita raih ataupun madarat yang kita dapatkan. Tidak ada. Ya, mereka tidaklah berkuasa atas diri kita sebiji sawi pun. Atas bagaimana kita serahkan ibadah itu kepada yang tidak berhak untuk kita ibadahi, maka ini adalah dosa, ini adalah kesesatan. Itu yang pertama. Yang kedua, diharamkannya surga bagi orang musyrik. Di antara ancaman bagi orang yang berbuat syirik adalah Allah akan mengharamkan surga baginya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-72.
Surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Apa artinya? Allah haramkan baginya surga, artinya Allah tidak akan membiarkan dia masuk surga. Allah tidak akan mengizinkan masuk surga. Allah akan mencegahnya untuk masuk surga. Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram surga baginya. Lalu di mana tempatnya? Wa ma'wahun nar. Tempatnya adalah di neraka. Dan wa ma lidh-dhalimina min ansar, bagi orang-orang yang zalim tidaklah mereka memiliki penolong. Maka ini juga menunjukkan kesyirikan itu adalah kezaliman. Orang yang berbuat syirik, maka ia adalah orang yang berbuat zalim. Dan bagi orang-orang yang zalim, maka tidak ada penolong baginya nanti di akhirat. Tidak ada penolong baginya di akhirat. Maka ini merupakan suatu tempat kembali yang sangat-sangat buruk. Tempat peristirahat terakhir yang sangat-sangat mengenaskan. Bagaimana tidak? Neraka. Dan tidak akan masuk surga. Ya, arti dari Allah haramkan surga, sampai kapanpun tidak akan bisa masuk surga. Masih mending orang yang disiksa di surga, tetapi suatu ketika Allah akan entaskan dan masukkan ke disiksa di neraka. Masih mending orang yang disiksa di neraka, lalu suatu ketika dosa-dosanya sudah bersih, Allah akan masukkan ke dalam surga. Meskipun kita inginnya kalau bisa langsung ke surga dengan tauhid. Namun ketika orang ditakdirkan berbuat dosa, sampai pun dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun, tapi masih bertauhid, tapi masih memiliki iman, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dan dia ditakdirkan untuk disiksa di neraka, maka karena dia masih punya iman, akan ada kesempatan untuk masuk surga. Dan kalau sudah masuk surga, kekal di surga. Nah ini, adapun orang yang berbuat syirik, haram baginya surga. Artinya sampai kapanpun tidak akan masuk surga. Berarti kekal di mana? Di neraka. Ini artinya. Yang ketiga, di antara ancaman bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah adalah syirik menghapus pahala seluruh amal kebaikan. Syirik menghapus pahala seluruh amal kebaikan. Dalilnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' min ibadihi. Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Yang artinya dalam surat Al-An'am ayat ke-88, "Dzalika hudallah", itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, yang Allah berikan petunjuk tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku, dan seandainya mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka pasti akan lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, akan lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah ayat ini yang pertama adalah tauhid itu adalah hidayah dari Allah. Tauhid adalah hidayah dari Allah. Dan Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya.
Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan yang ditekankan di sini, yahdi bihi man yasha'u min ibadi, yang dimaksud dengan Allah memberi petunjuk hidayah di kalangan hamba-hambanya, tentu yang lebih atau yang sangat dominan di sini adalah hidayah at-taufiq. Hidayah apa? At-taufiq. Karena hidayah itu ada dua. Siapa yang tahu? Hidayatul bayan. Apa atau bayan itu? Hah? Hah? Hidayah? Keterangan-keterangan dan ilmu. Atau juga dikenal dengan hidayatul irsyad. Ya, hidayah yang sifatnya itu petunjuk, keterangan, penjelasan, bimbingan, pengarahan. Ya. Seperti apa? Misalnya ketika seseorang, ini kalau kita berbicara di keseharian, ketika seseorang ditanya di mana Masjid Baitul Mukminin, dan orang itu mengatakan, oh di sana. Masuk perumahan Purus Surya, ada klaster Vancouver, masuk belok kanan. Maka orang ini telah memberikan hidayah irsyad, hidayah bayan. Dia mampu menjelaskan jalan ke arah Masjid Baitul Mukminin. Kalau kita tarik dalam urusan syariat, maka para rasul, para nabi, para dai, para ustadz mampu memberikan hidayah irsyad, hidayah al-bayan. Ya, ustadz, kalau mau masuk surga bagaimana? Bertauhid kepada Allah, hindari syirik. Amalan apakah yang paling besar pahalanya? Tauhid. Rukun Islam bisa dijelaskan? Bisa. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Dan permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Seorang ustadz, seorang dai, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mampu untuk memberikan hidayah apa? Irsyad, bayan, petunjuk. Namun kalau hidayah taufik ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi hidayah bayan, irsyad, ilmu, bimbingan, arahan. Sekarang kalau hidayah taufik itu apa? Apa hidayah taufik? Gampangnya hidayah taufik itu berupa ilham untuk bisa mengamalkan apa yang telah ia dapatkan berupa petunjuk tadi. Dalam kasus urusan dunia, ketika seseorang menunjukkan sana Baitul Mukminin itu masuk Purus Surya, kemudian klaster Vancouver masuk belok kanan. Seorang yang memberikan petunjuk tadi bisa memberikan hidayah irsyad, bayan. Tapi apakah dia bisa memberikan hidayah taufik orang itu benar-benar sampai di Masjid Baitul Mukminin? Oh ya, syukron akhi, syukron tok Kak Sido ngaji. Ya. Ya, cuman tanya tok ternyata. Masjid Baitul Mukminin tempat kajian di mana? Oh di sana. Oh ya, syukron ya, syukron. Tapi nggak hadir misalnya, tidak sampai ke sini. Nah, orang tersebut bisa benar-benar hadir ke sini, mengamalkan apa yang telah ia dapatkan berupa petunjuk. Ya, oh tahu jalannya sudah tahu jalannya, dan dijalankan, diamalkan hingga akhirnya bisa sampai di tempat ini. Ini adalah taufik dari Allah. Kalau untuk urusan agama mudah. Rasulullah SAW mampu menjelaskan tauhid, mampu menjelaskan bahaya syirik, mampu mengajak umatnya ke jalan-jalan kebaikan. Tapi apakah seluruh umatnya, seluruh yang didakwahi Rasulullah menerima? Apakah setiap yang mendengar dakwah Rasulullah
pasti masuk Islam? Apa jawabannya? Tidak. Berarti Nabi hanya mampu memberikan hidayah penjelasan, tapi tidak bisa mampu memberikan hidayah ilham untuk mengamalkan penjelasan yang sudah diterima. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dalam ayat ini terkait dengan siapa? Pamannya Rasulullah, Abu Talib. Nabi mampu menjelaskan Islam kepada Abu Talib, dan Nabi mampu meyakinkan hati Abu Talib untuk membenarkan Islam. Tapi Nabi tidak mampu menggugah hatinya untuk bersyahadat. Berarti hidayah taufik ada di tangan Allah. Manusia hanya bisa memberikan hidayah irsyad wal bayan. Demikian pula seorang ustadz, seorang dai, ketika ditanya amalan apakah ini, apa hukumnya ini, oh ini hukumnya haram. Tapi belum tentu orang yang mendapatkan ilmu tadi langsung mengamalkan apa yang telah didapatkan berupa ilmu tersebut. Nah, maka terkait dengan ayat ini, innahum may yusyrik billah dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, maka ini ya cenderung kepada hidayah apa? At-taufik. Allah lah yang mampu memberikan hidayah taufik sehingga kita bertauhid kepada Allah. Lalu ayat setelahnya, walau asyraku. Nah ini, seandainya mereka berbuat syirik, artinya mereka tidak mendapatkan hidayah tauhid, maka lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan gugurlah, lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablika, dan telah diwahyukan pula kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad. Itu siapa? Para nabi dan para rasul sebelumnya. Apakah wahyu Allah tersebut? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh akan gugur dan lenyaplah amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Jadi syirik menggugurkan amalan kita. Amalan yang setelah ini telah kita dapatkan pahalanya berupa sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan berbagai macam, bisa gugur gara-gara satu dosa, yaitu kesyirikan. Dan karena gugurlah amalan kita, la takunanna minal khasirin, engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Bagaimana enggak rugi? Sudah beramal, mengumpulkan pahala, karena satu dosa yang fatal, gugur semua amalannya. Ya, tentu ini adalah suatu kerugian. Dan di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah, khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta anta, jika engkau berbuat syirik, engkau wahai Muhammad, ya, maka ini menunjukkan sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, maka tidak ada dispensasi. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan beliau berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari dosa. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang maksum, terjaga dari dosa.
Makanya sebagian kalangan mempertanyakan ayat ini. Kalau Nabi nggak mungkin berbuat syirik, lalu mengapa Allah mengancam Rasulullah? Ya, kalau Rasulullah SAW tidak pernah berbuat syirik dan tidak akan berbuat syirik, mengapa Allah mengancam Rasulnya? Maka jawabannya, ini untuk menunjukkan tidak ada yang namanya dispensasi. Jadi sampai pun Rasul seandainya berbuat syirik, maka apa? Akan gugur amalannya. Berarti yang di bawah Rasul tentu lebih layak lagi untuk apa? Tidak akan diampuni atau akan gugur amalannya. Rasul saja kalau berbuat syirik diancam kok. Maka Anda yang bukan Rasul berani-beraninya berbuat syirik, ya tentu Anda lebih layak untuk tidak mendapatkan dispensasi dan keringanan. Karena memang syirik ini merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi menunjukkan dosa syirik ini apa? Bisa menghapuskan seluruh amal kebaikan. Taib. Kemudian dua ayat ini kata beliau Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala menjelaskan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, yakni dia tidak bertaubat kepada Allah dari perbuatan dan dosa-dosa syiriknya, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya akan dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seperti salat, puasa, sedekah, silaturahim, menolong fakir miskin dan lainnya. Ini apa? Orang yang pernah beramal saleh tidak akan berfungsi dan tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat. Di antara ancaman bagi orang yang berbuat syirik, yaitu orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, yang artinya, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka, ya, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Nah ini, ayo perhatikan di catatan kaki nomor 214. Catatan kaki nomor 214. Ya. Waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka. Ya, catatan kaki, yakni dengan tetap memperhatikan syariat Allah dalam memerangi orang-orang kafir. Artinya, sampai pun seseorang positif dia musyrik, dia kafir, tidak boleh serampangan untuk kita bunuh. Karena ayat ini terkait dengan perintah untuk membunuh orang musyrik dan orang kafir yang harbi. Karena kafir itu ada bermacam-macam. Siapa yang tahu? Kafir, zimmi, harbi, musta'man atau mustakmal? Mustakman. Kalau mustakmal itu air mustakmal, air sisa. Sudah 3 saja. Zimmi, harbi, mustakman. Sudah? Cukup? Ragu? Satu lagi. Mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad. Kafir dhimmi, apa kafir dhimmi? Seorang kafir yang
tinggal di negeri kaum muslimin dalam keadaan aman dan mereka membayar jizyah sebagai ganti mereka bisa tinggal di negeri kaum muslimin. Ini kafir apa? Zimmi. Statusnya nggak boleh dibunuh dan ditumpahkan darahnya. Kalau terjadi kriminalitas, kezaliman atas mereka, maka apa? Diberlakukan asas keadilan. Ya. Ketika mereka dipukul, maka ada balasannya bagi yang memukul dan seterusnya. Nah, yang kedua kafir apa tadi? Harbi. Kafir harbi apa? Kafir yang diperangi, yang halal untuk memerangi mereka, yang sama sekali tidak ada terikat perjanjian damai apapun itu. Ya, orang kafir yang sama sekali tidak ada perjanjian damai, tidak ada ikatan kerjasama dan apapun. Dan mereka apa? Benar-benar resmi saling bermusuhan. Makanya tanda tidak punya perjanjian damai atau tanda seorang itu bermusuhan, seseorang itu apa? Dua negeri saling memerangi karena apa? Ya tidak ada perjanjian damai apapun. Jadi tidak ada perjanjian untuk saling membela, untuk saling menjaga, untuk saling menghormati. Maka inilah yang terjadi. Dan inilah ayat yang dimaksud. Qatilul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian jumpai. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang kafir harbi, di mana kita bertemu halal. Tapi sekarang masalah iya halal dibunuh. Tapi masalahnya sekarang siapa yang kafir harbi? Negeri manakah kafir harbi? Nah ini yang nggak boleh sembarangan. Lanjut. Kafir yang ketiga kafir musta'man. Apakah kafir musta'man? Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan baik oleh pemerintah kaum muslimin ataupun individu dari kaum muslimin. Asalnya orang kafir ini harbi dia. Asalnya orang kafir ini harbi, yang halal darahnya, boleh untuk dibunuh. Namun karena ada suatu keperluan, dia minta izin masuk ke negeri kita dalam keadaan aman, dan dia akan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Gak boleh bawa senjata, siap. Tidak boleh membuat jamaah sembunyi-sembunyi, siap. Di sini cuman 2 hari, siap. Dan selalu setor KTP, siap. Asalnya dia kafir apa? Harbi. Tapi dia mendapat jaminan keamanan, baik dari pemerintah kaum muslimin seperti tadi, ataupun dari individu kaum muslimin. Contoh, ya Pak pemerintah, saya punya saudara, aslinya dia itu kafir harbi, boleh sampean bunuh, tapi ada keperluan dengan saya, ya tolong ya jangan ditumpahkan darahnya. Nah ini, dia mau ada urusan dengan saya, saudara saya dia, tolong jangan diganggu. Maka pemerintah wajib melindungi, karena dia mendapatkan jaminan dari salah satu warganya yang muslim. Maka ini juga tidak boleh dibunuh, meskipun asalnya dia harbi. Tapi begitu jaminan keamanan sudah lewat, di sini Anda hanya dijamin keamanannya 2 hari. Lepas dari 2 hari, kalau nggak memperpanjang dibunuh. Cek seneng ya, ya, perpanjangan, ya ada perpanjangan. Dia memperpanjang izinnya, diterima boleh. Kalau nggak diterima, out, keluar. Kalau dia tidak mau, ya apa? Anda nekat, apa boleh buat? Ini. Tapi tetap
selama waktu perjanjian diberikan jaminan keamanan, kaum muslimin tidak boleh membunuh mereka dan tidak boleh menumpahkan darahnya, enggak boleh menzalimi. Ini kafir yang ketiga. Yang keempat, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang memiliki perjanjian damai antara negerinya dan negeri kaum muslimin. Antara negerinya dan negeri kaum muslimin. Dan ini kalau di zaman sekarang ditandai dengan adanya kerjasama, baik dengan adanya kedutaan dan yang semisalnya. Menunjukkan apa? Antara negeri ini, negeri Islam, dan negeri itu, negeri kafir, ini memiliki perjanjian damai. Maka sama, orang kafir dari negeri mereka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Dalam satu hadis disebutkan man qatala mu'ahadan. Dalam riwayat yang lain man qala musta'manan lam yarih raihatal jannah. Man qatala mu'ahadan atau man qatala musta'manan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir musta'man atau mu'ahad, maka tidak akan mencium bau surga. Maka pembunuhan, peperangan terhadap orang kafir ada ilmunya. Jangan serampangan. Pokoknya kafir bunuh. Subhanallah. Ya, ini adalah rahmat. Islam agama rahmat. Tidak semua kafir dibunuh, tetapi juga tidak semua kafir kita harus lemah lembut kepada mereka. Ada batasannya. Ya, ada batasannya. Sehingga ayat ini sekali lagi jangan dipahami pokoknya ketemu orang kafir dibunuh, tidak. Ya, yang diperintahkan membunuh orang musyrik, orang kafir yang harbi, itu saja. Nah, demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kalau Rasul mengatakan aku diperintahkan, berarti siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan mereka yuqimus salat wa yu'tuz zakat, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, tatkala mereka telah melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka terjagalah apa? Darah-darah mereka dariku. Artinya mereka telah menjaga darah mereka dariku untuk tidak kuperangi, dan harta mereka juga terjaga illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya kalau ada di antara mereka yang melakukan suatu kejahatan, suatu kezaliman, mereka membunuh, maka ada hak yang harus ditunaikan. Mereka mencuri, maka ada hukuman yang harus ditegakkan. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, namun hisab mereka ada pada Allah Ta'ala. Artinya kalau mereka telah zahirnya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah muslim dan terjaga darah dan hartanya. Adapun hisabnya, apa yang ada di dalam hati mereka, diserahkan kepada Allah. Nah, ini menunjukkan selama mereka tidak mau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka darah dan harta mereka terancam untuk ditumpahkan. Mengapa kita katakan terancam? Karena dilihat dulu siapakah mereka. Mereka tidak tidak beriman, mereka berbuat syirik, tapi ternyata mereka adalah kafir yang jenis kedua atau pertama, kafir dzimmi. Ya. Maka tentu tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Hanya saja orang kafir dzimmi itu dipersempit
gerak-geriknya. Ada sedikit perbedaan karena Allah SWT tidak menyamakan antara muslim dan musyrik dan kafir. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita mau menjaga harta dan darah kita, maka syaratnya kita apa? Masuk Islam. Nah, ini menunjukkan ya Pak, betapa besarnya penghargaan Islam terhadap darah seorang muslim. Makanya apa? Dosa membunuh seorang muslim balasannya adalah terancam kekal di neraka. Wa man qatala musliman muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam wa lahum adzabun alim. Ya, dan barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja. Nah, kalau kita bahas masalah pembunuhan panjang lagi nih. Ya, panjang lagi. Pembunuhan itu ada kalanya amad, sengaja, ada kalanya syibhul amad, mirip sengaja, ada kalanya khata, tidak sengaja. Masing-masing punya beda konsekuensi. Panjang nih ya. Tapi yang jelas, barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Marah dan murka dari Allah, laknat dari Allah, dan siksa yang pedih. Nah ini. Jadi kalau sudah masuk Islam, terjaga darahnya. Kalau sampai ditumpahkan, balasannya apa? Berat, kekal di neraka. Dan juga apa? Akan kisos. Ini kalau hukum Islam ditegakkan. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengakhiri penjelasan dari bahaya ataupun ancaman bagi orang yang berbuat syirik dengan ucapannya, syirik adalah dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Sehingga apa? Wajib untuk kita hindari. Jangan sampai kita pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya. Orang mungkin boleh jatuh pada dosa karena kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu apa? Bersalah, banyak dosanya, banyak salahnya. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang bertaubat. Tapi jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sampai berbuat syirik dan tiba-tiba kita mati belum sempat bertaubat, tidak ada ampun. Ya, haram surga, hapus pahala dan halal darahnya. Tapi kalau seorang muslim jatuh kepada dosa yang bukan syirik, maka sampai pun dia tidak bertobat di akhir hayatnya, ada kesempatan diampuni oleh Allah, tergantung rahmat Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa orang yang berbuat atau dosa di bawah kesyirikan, selain kesyirikan, bagi siapa yang kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi dosa apapun selain syirik, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni meskipun tidak bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah, jenis-jenis syirik. Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya. Iya. Seorang kafir perbuatan itu banyak syiriknya. Kemudian dia bertobat masuk Islam. Iya. Tapi keburu meninggal. Dia sempat ucapkan kalimat, apakah semua perbuatan yang keras atau tidak? Kasih Ustaz. Seorang yang berbuat syirik, orang kafir. Dia berbuat syirik, kemudian dia berniat mau masuk Islam. Ternyata sebelum mengucapkan syahadat dia meninggal. Maka pertanyaannya, apakah ini dosanya hapus semua apa bagaimana? maka dia mati dalam keadaan musyrik. Walaupun sudah niat, karena iman itu terkait 3 perkara dan semuanya harus terpenuhi.
qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, diyakini dalam hati. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, kalau mau ditarik mana yang paling urgent, dua. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Orang sudah punya keyakinan Islam ini benar. Saya mau syahadat, tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat, ditunda-tunda. Maka apa? Dia masih dikatakan musyrik. Maka harus mengucapkan. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, sebagai pesan ya, sebagian masjid atau sebagian komunitas ini apa? Mengadakan acara kajian misalnya disertai dengan ikrar syahadat mu'allaf. Sering kita jumpai ya. Nah, kajiannya kapan? Pekan depan. Otomatis syahadatnya pekan depan. Maka kita lihat, kalau ternyata yang dimaksud syahadat itu adalah sekedar seremonial, sekedar basa-basi, syahadatnya sudah, tapi itu untuk menegaskan kembali, maka ya ini apa? Hal yang main-main. Artinya kalau sudah syahadat, ya sudah, jangan diragukan, jangan suruh ngulang. Seakan-akan kita ragu, yang kemarin itu kurang sah, nggak disaksikan jamaah masjid, nggak pakai mic, nggak di syuting, nggak afdol. Pas kajian, wah banyak orang syahadat ulang. Yang dulu berarti apa? Diragukan. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang sudah menentukan syahadat, ya seseorang sudah bersyahadat dengan syahadat, ada security? Ya, monggo. Waalaikumsalam. Ya, saya sudah bersyahadat, kemudian sudah ikhlas, sudah yakin. Lah kenapa disuruh ulang? Bisa jadi dengan sorotan kamera, lampu, banyak penonton, tambah ragu, redek dia. Wah, gak sah, ulangi. Nah ini, subhanallah. Kalau sudah bersyahadat sudah, tinggal urus secara aktenya saja. Selesai. Ini kalau apa? Syahadat yang kedua ini hanya sekedar penegasan, hanya sekedar pengukuhan. Tapi kalau yang kedua lebih fatal lagi, menunda syahadat. Sudah mau syahadat? Sudah, tapi nanti aja ya pas kajian. Sekarang jangan syahadat dulu. Gimana kalau mati sebelum kajian diadakan? Ya, maka ini catatan. Kalau orang sudah mau berniat masuk Islam, syahadat saat itu juga saksikan siapapun itu, asalkan muslim yang adil. Minimal 2 orang saksi. Pak, saksikan Pak syahadat. Lah nggak ada ustadznya, masa ngomong syahadat aja manggil ustadz. Kalau nggak ada ustadznya, tak khawatir nanti ya takmir di sini suruh mengucapkan syahadat, latihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasul. Ya, kalau nggak gitu bacakan, talqinkan, suruh ngikuti. Selesai masuk Islam, saudara kita. Administrasi diurus belakangan. Ya. Nah ini. Jadi jangan sampai kita menjadi sebab seseorang menunda syahadat. Kita nggak tahu kapan umur kita. Ya, jadi dalam 2 keadaan tersebut saya sangat tidak menganjurkan adanya acara semacam itu. Wallah. Ya. Kalau dia bisa syahadat itu apa sunat dulu atau syahadat dulu? Syahadat dulu. Ya, tidak disyariatkan orang yang bersyahadat harus sunat terlebih dahulu. Kalau orangnya takut sunat lah nggak syahadat Pak. Kasihan Pak. Syahadat dulu baru diitik-itik lah. Ya. Yang penting dulu ya, kasihan ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, ada lagi. Nggih. Taib. Kalau seandainya dia memang benar-benar ingin masuk Islam dan ada saksi, harus ada saksi. Dalam artian begini, dia nggak tahu cara
bersyahadat. Ya, dia tidak cocok bersyahadat. Lalu dia datang kepada orang. Nah, jadikan orang itu sebagai saksi. Lalu orang ini manggil orang, Pak sini Pak, ini mau bersyahadat. Iya, ayo syahadat. Selesai beres. Tapi kalau seseorang dia nggak bisa menjumpai seorang muslim, lalu dia melihat misalnya di ceramah-ceramah YouTube, gimana sih syahadat? Oh begitu. Maka dia bersyahadat sendiri. Misalnya, wallahu a'lam bishawab, kalau dia ikhlas jujur, syahadatnya diterima. Meskipun menurut kaum muslimin yang belum tahu syahadatnya, dia dihukumi kafir. Artinya dia muslim di sisi Allah. Lalu gimana supaya dia juga muslim di sisi manusia? Dia baru bersyahadat lagi. Yang disaksikan. Ya, karena dia statusnya awalnya apa? Kafir. Bisa menjadi muslim harus ada saksi. Nah ini, tapi karena dia khawatir, wah nanti kalau nunggu, kalau saya datang ke tempat sana, ya kalau saya masih hidup, kalau saya mati, dia syahadat dulu pribadi, wallahu alam, insya Allah diterima. Namun setelah itu dia harus mempersaksikan agar apa? Dia juga sah sebagai muslim di kalangan kaum muslimin yang lain. Kalau tadi hanya Allah yang tahu, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang disampaikan? Ya. Iya. Menghendaki untuk memilih hamba-hamba. Jadi yang diberi petunjuk ini hamba-hamba yang terpilih. Iya. Apakah bagaimana kiat-kiat saya? Apakah itu kalau kita semacam bahasanya kayak urusan dunia itu seperti audisi misalnya. Allah itu kalau kita nggak mencari hidayah, Allah juga akan memilih. Iya. Seperti itu atau bagaimana dengan takdir yang misalnya non muslim yang terlahir kafir dari orang tua kafir atau mungkin di pedalaman yang tanpa ada dakwah gitu. Iya. Taib. Kalau untuk pedalaman yang tanpa ada dakwah, mereka beda. Dengan catatan mereka benar-benar tidak menerima dakwah, sama sekali tidak pernah dengar Islam. Maka mereka dihukumi apa? Dihukumi ahlul fatrah, yang mana nanti Allah akan menguji mereka sendiri. Ya, Allah akan menguji mereka sendiri. Nah, sekarang orang-orang yang terlahir di atas kekufuran, tapi sudah pernah mendengar Islam, sudah pernah melihat isu tentang Islam, lalu tidak mencari tahu tentang Islam, ya tentu salah mereka. Ya, dan tadi disampaikan apakah seperti kayak audisi gitu ya, orang berusaha baru dipilih gitu ya. Wallahu alam, ini isyarat dari firman Allah, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami beri petunjuk. Demikian pula innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka mau merubah kondisi mereka terlebih dahulu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala membekali manusia akal dan kehendak. Dari situlah maka tergantung manusianya. Kalau akalnya digunakan sesuai dengan fitrah, kehendaknya ingin kebaikan, insya Allah Allah permudah, Allah berikan jalan. Ya, jadi bukan Allah milih sembarangan. Siapa yang dipilih, ya orang yang acak gitu, tidak. Karena apa? Sekali lagi manusia diberikan akal dan kehendak. Dari situlah siapa yang sungguh-sungguh Allah akan pilih dan berikan hidayah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Mungkin kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.